Kali ini saya mau membagikan resep olahan singkong. Kue tradisional satu ini bikinnya sangat gampang banget. Untuk rasanya sangat enak, cocok untuk dijadikan ide jualan. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 1 kg singkong berat bersih ya teman-teman, sudah dikupas dan dipotong-potong. Lalu kita kukus singkongnya ini sampai benar-benar empuk. Nah, ini singkongnya sudah empuk ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita angkat. Ini singkongnya sudah saya buang bagian tengahnya. Selanjutnya selagi masih panas ini akan saya haluskan. Jadi ini saya menghaluskannya cukup menggunakan ulekan saja seperti ini. Jika mau lebih cepat dan juga hasilnya lebih halus, boleh dihaluskan menggunakan chopper. Nah, ini singkongnya sudah lumayan lembut ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini saya pakai sekitar 4 sendok makan. Takaran gula bisa ditambah ataupun dikurangi ya, bisa disesuaikan sendiri. Lanjut kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu tambahkan juga secukupnya vanila. Penggunaan vanila bisa di skip jika tidak suka. Supaya warnanya lebih menarik, ini saya tambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Semua bahan ini akan langsung saya uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat. Jadi ini kita uleni sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Untuk penggunaan pasta pandannya jika tidak suka boleh di skip ya. Untuk hasil akhir adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sudah bisa dibentuk dan sudah tercampur merata. Untuk bahan tambahannya ini saya menggunakan kelapa parut kering. Nah, jika kalian menggunakan kelapa parutan sendiri, sebaiknya kelapanya dikukus terlebih dahulu supaya lebih awet. Untuk bahan isiannya saya menggunakan selai coklat seperti ini. Kita ambil secukupnya adonan, ini jika ditimbang beratnya kisaran 45 gram ya. Lalu ini akan saya pipihkan seperti ini dan akan saya beri isian selai coklatnya tadi. Nah, untuk isiannya sendiri boleh juga menggunakan bahan lain ya teman-teman. Setelah diberi isian seperti ini, kemudian ini bisa kita tutup rapat. Usahakan untuk bagian isian coklatnya tidak terlihat ya teman-teman. Lalu ini kuenya akan saya bentuk memanjang seperti ini. Untuk bentuknya bebas ya, boleh disesuaikan sendiri, boleh juga dibentuk bulat. Setelah itu kuenya ini akan saya balurkan ke kelapa parut keringnya tadi. Jadi ini sedikit ditekan-tekan ya teman-teman, supaya kelapa parut keringnya ini bisa menempel sempurna. Pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 20 kue. Jika mau bikin banyak, untuk resepnya tinggal dikalikan saja. Jika mau dijual, ini kuenya bisa dikemas menggunakan plastik seperti ini. Kalau mau bungkusnya ini lebih praktis, boleh menggunakan plastik OPP yang ada lemnya.
Kemudian ini bisa kita beri stiker ucapan seperti ini supaya lebih menarik. Nah, ini bisa kita jual seharga 2.000-an ya, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Jadi untuk bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kue ini rasanya sangat enak banget, manisnya pas dan juga gurih banget karena ada taburan kelapa parut keringnya. Untuk bagian isiannya ini juga sangat lumer seperti ini. Untuk bahan isiannya ini tadi selain menggunakan selai coklat, kalian juga boleh menggunakan isian pisang atau jenis isian lainnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan 1 buah pepaya. Jadi ini pepayanya masih mengkal ya teman-teman. Kemudian pepayanya ini bisa kita kupas terlebih dahulu. Untuk jenis pepaya yang digunakan bebas ya teman-teman. Kemudian pepayanya ini bisa kita potong-potong dan bisa kita buang untuk bagian bijinya nanti. Jadi ini saya potong menjadi 4 bagian supaya lebih mudah saat kita memarutnya nanti. Setelah itu pepayanya bisa kita parut kasar, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika pepayanya sudah diparut, kemudian ini akan saya beri sekitar 1 sendok makan garam. Setelah sudah digarami, kemudian ini bisa kita uleni. Kita uleni sampai getahnya keluar dan sampai pepayanya ini agak layu. Nah, setelah getah atau airnya sudah keluar dan pepayanya juga sudah layu, kemudian ini bisa kita cuci bersih dan kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya kita siapkan 1 kg ubi ungu. Untuk ubinya tadi sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan sudah saya kupas. Kemudian ubinya bisa kita potong-potong terlebih dahulu. Setelah itu ini ubinya bisa kita kukus. Jadi kita kukus kurang lebih selama 30 menitan atau sampai benar-benar empuk. Nah, setelah beberapa saat ini ubi ungunya sudah benar-benar empuk, kemudian bisa kita angkat. Untuk penggunaan ubi ungu bisa diganti menggunakan jenis ubi jalar lainnya, boleh juga diganti dengan singkong. Selagi ubi ungunya masih benar-benar panas, ini bisa kita haluskan. Untuk menghaluskannya saya cukup menggunakan gelas seperti ini. Pastikan untuk tekstur ubi ungunya ini sudah halus. Setelah itu bisa kita tambahkan 75 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lanjut bisa kita tambahkan 150 gram tepung terigu. Kemudian ini saya masukkan 1 butir telur, saya pakai telur yang ukuran besar ya. Kemudian bisa kita masukkan setengah sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita uleni menggunakan tangan sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan untuk hasil adonannya kalis dan bisa dibentuk seperti ini. Kemudian bahan kulitnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan pan, kemudian masukkan secukupnya minyak sayur. Lalu ini bisa kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang sudah dicincang. Ini saya menggunakan 5 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih. Kemudian ini bisa kita tumis sampai layu dan juga harum. Setelah bawang sudah layu, kemudian bisa kita masukkan 100 gram daging ayam filet yang sudah dicincang kasar. Kita tumis sampai ayamnya agak matang, kemudian bisa kita masukkan pepaya yang sebelumnya sudah kita sisihkan tadi. Untuk pepayanya ini sudah saya cuci sampai benar-benar bersih. Untuk menumis pepaya ini tidak perlu ditambahkan air ya, karena ini pepayanya sudah mengandung banyak air. Lanjut kita masukkan seasoningnya, saya menggunakan lada. Lalu tambahkan kaldu bubuk, bisa juga pakai kaldu jamur. Kemudian bisa kita masukkan juga garam. Ini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan kecap manis. Lalu ini saya juga pakai saus sambal secukupnya. Untuk penggunaan saus ini bisa di skip. Selanjutnya ini bisa kita tumis ya teman-teman. Kita tumis pepayanya sampai setengah matang.
Jika papaya sudah setengah matang, kemudian bisa kita masukkan secukupnya daun bawang. Lalu ini bisa kita tumis kembali, kita masak sampai semuanya benar-benar matang. Setelah beberapa saat, ini tumisan papayanya sudah matang. Selanjutnya, tumisan papayanya ini bisa kita tunggu sampai dingin. Untuk bahan isiannya ini tidak harus sama seperti di video ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan daging ayam juga boleh di skip. Lanjut kita ambil secukupnya adonan kulit, jadi ini tidak saya timbang, cukup saya kira-kira saja. Kemudian ini adonan kulitnya bisa kita pipihkan seperti ini. Lanjut bisa kita beri isian tumisan papayanya tadi. Untuk tumisan papayanya ini juga sudah dingin. Ini saya masukkan secukupnya, kemudian bisa kita tutup rapat untuk bagian isiannya, usahakan tidak terlihat. Kemudian ini bisa kita bentuk memanjang seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuknya bebas, tidak harus seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 30 kue. Untuk ukurannya bisa diperkecil jika mau hasilnya lebih banyak. Langkah selanjutnya, kuenya ini akan saya celupkan ke adonan putih telur. Kemudian ini bisa kita balurkan ke tepung panir. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Jika sudah, kemudian kuenya ini sudah siap untuk kita goreng. Jika tidak mau langsung digoreng, kuenya ini bisa disimpan di freezer dan ini bisa awet sampai hampir 1 bulan. Sebelumnya tadi sudah saya panaskan minyak, kemudian bisa kita masukkan kuenya. Jadi untuk menggoreng kuenya ini cukup menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kuenya ini bisa kita bolak-balik supaya matangnya merata. Jika sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Lalu kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk sebagian kuenya ini nanti akan saya jadikan stok frozen food dan akan saya simpan di freezer. Supaya tampilannya lebih menarik, bisa dibungkus menggunakan paper cup seperti ini dan bisa diberi saus sambal ya. Jadi untuk penyajiannya bisa menggunakan saus sambal ataupun cabai rawit. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk harga jualnya bebas ya, bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk harga yang disarankan, tiap picisnya ini bisa dijual kisaran 2000-an. Jika mau dijual lebih ekonomis lagi, untuk penggunaan daging ayamnya bisa di skip ya teman-teman. Jadi untuk tampilan bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Disajikan bersama dengan cabai rawit, ini rasanya sangat enak ya teman-teman. Sayangnya stok di kulkas lagi habis, jadi saya hanya menggunakan saus sambal seperti ini. Kue unik ini masih jarang banget yang jual ya teman-teman, dan masih jarang juga yang mengetahui resepnya. Untuk rasanya ini beneran enak banget dan tidak mengecewakan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.